Dengar. Ing. Baik Bapak Ibu, kita akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka technical meeting Hafiz Quran Competition 2025 tingkat SD atau MI se-Jawa Barat. Dan salawat serta salam semoga tetap junjung yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami Bapak Abdurrahman MPDI selaku Kepala Madrasah MTS Alinayah Kota Bandung yang kami hormati Ustadz Saiful Manan MPD selaku Direktur Program Tahfiz sekaligus Ketua Pelaksana pada kegiatan Hafidz Quran Competition 2025 ini dan juga yang kami hormati para pendamping, para peserta technical meeting, serta hadirin sekalian yang eh, belum bisa disebutkan satu persatu. Semoga tidak mengurangi rasa hormat ini dan semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan di setiap aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya selaku MC pembawa acara untuk memaparkan acara pada hari ini pada dalam rangka technical meeting Hafiz Quran Competition 2025 ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian ketiga sambutan, keempat adanya sesi tanya jawab dan juga kelima doa dan penutup. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Fatir selaku peserta didik MTS Al-Inayah Kota Bandung, dipersilahkan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ananda Fatir selaku peserta didik MTS Alinayah Kota Bandung. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan dan kita selaku mustami atau pendengar memberikan dan Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan acara yang ketiga, yakni sambutan sekaligus pemaparan teknis lomba yang akan disampaikan oleh Direktur Program Tahfiz sekaligus Ketua Pelaksana, yakni Bapak Ustadz Saiful Manan, MPD. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awduhat tariqa li talibin wa sahala manhajis sa'adatil muttaqin wa basara basairil musaddiqin bisairil hikami wal ahkami fid din wa manahu masral imani wal anwari wal yakin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Faqallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Faqala fi ayatil ukhar wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasyara.
Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah al-hadis. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Alinayah Kota Bandung, para panitia Dewan Tahfidz MTS Alinayah Kota Bandung, para pembimbing lomba Hafiz Quran Competition 2025 tingkat SD MIC Jawa Barat. Dan yang paling saya banggakan para peserta yang juga sama-sama ikut hadir dalam kegiatan technical meeting di kesempatan hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para aulia, para suhada, sampai kita sekalian selaku umatnya hingga yaumil kiamah. Bapak Ibu hadirin sekalian, adik-adik yang sama-sama ikut dalam kegiatan eh, technical meeting ini, terima kasih kami ucapkan atas nama madrasah atas kehadiran Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan technical meeting di kesempatan pagi hari ini. Ucapan tak terhingga, juga kebanggaan yang tak terhingga, antusiasme Bapak Ibu berikut juga anak-anak yang mendaftar dalam kegiatan perlombaan ini begitu sangat luar biasa. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi giroh semangat untuk kita semakin dekat ke dalam Al-Quran. Izin saya share sekaligus mungkin menyampaikan petunjuk teknis untuk kegiatan Hafiz Quran Competition 2025. Oke, yang pertama tujuan Jadi mau kegiatan membaca. yang pertama itu menumbuhkan kecintaan siswa di tingkat SD, MI sederajat terhadap Al-Quran. Kita tahu bahwa generasi Islam hari ini begitu sangat jauh dengan Al-Quran. Dulu ketika zaman mungkin yang kita alami bersama, para pembimbing bersama, setiap maghrib, di setiap masjid, itu terdengar lantunan ayat Al-Quran. Itu terdengar bagaimana orang-orang, anak-anak semangat untuk mengkaji Al-Quran. Tetapi hari ini tidak ditemukan lagi orang-orang seperti ditemukan zaman dulu, maghrib mengaji, subuh bahkan kemudian berjamaah ke masjid, itu sudah sedikit-sedikit hilang. Makanya dengan ada kegiatan ini mudah-mudahan kecintaan anak-anak kita di tingkat SD atau MI terhadap Al-Quran itu semakin meningkat. Yang kedua, meningkatkan kualitas bacaan dan hafalan Al-Quran sejak usia dini. Faktanya hari ini banyak siswa SMA bahkan di tingkat kampus sekalipun banyak di antaranya yang sama sekali tidak bisa membaca Al-Quran. Ini menjadi fakta yang tidak terhelakkan karena memang bisa jadi semangat mereka mendekati Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran itu sudah tidak ada lagi di zaman hari ini. Anak-anak hari ini fokus untuk apa? Untuk gadgetnya masing-masing, kemudian untuk main game dan lain-lain sehingga kecintaan dan sekaligus kualitas bacaan dan hafalannya ini sudah tidak lagi ditemukan di era zaman ini. Yang ketiga, melahirkan generasi Qurani yang berakhlak mulia. Ini juga menjadi harapan kami sebagai panitia penyelenggara kegiatan ini. Sehingga dengan adanya perlombaan ini diharapkan muncul generasi Qurani yang bukan saja menjadi para hafiz-hafizoh penghafal Al-Quran, tetapi mudah-mudahan bisa mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupannya. Yang terakhir menjadi ajang silaturahmi. Ya, alhamdulillah peserta antusias dari berbagai daerah, terusus di Kota Bandung, Cimahi, Bandung Barat, juga ada dari Bogor, juga ada dari Bekasi, gitu ya. Ini sangat luar biasa antusiasme para peserta yang mudah-mudahan kelak nanti pada saat pelaksanaannya secara online bisa menjadi ajang silaturahmi antar sekolah di Jawa Barat, ya. Yang dari Bogor, yang dari Bekasi, yang dari Bandung, Cimahi, kemudian Bandung Barat, Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan sama-sama kita bisa saling bersilaturahmi pada saat kegiatan nanti. Bapak Ibu selanjutnya kategori lomba seperti yang sudah diinformasikan di Juknis yang sudah diedarkan di beberapa waktu sebelumnya. Jadi jus yang dilombakan ini adalah jus 30. Gitu ya. Jadi fokus ke jus 30,
kemudian kategori lomba itu dipisah. Jadi nanti pada saat pelaksanaan pun, nanti pada saat perlombaan ada tempat atau majelis putra, ada majelis putri. Jadi nanti dipisah, gitu ya. Kecuali nanti di kegiatan pembukaan, nanti ada kegiatan pembukaan yang dilaksanakan secara umum antara putra putri, kemudian pembimbing, semuanya hadir dalam kegiatan pembukaan. Jadi itu untuk kategorinya. Nah, untuk kejuaraan pun dipisah gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, nanti anak Bapak Ibu akan dikategorikan sesuai dengan jenis kelaminnya, putra atau putri, perlombaannya, berikut juga nanti hasil perlombaannya, kejuaraannya pun nanti terpisah. Nah, untuk technical meeting alhamdulillah hari ini telah kita laksanakan. Ya, kenapa lebih awal? Supaya memang bisa disiapkan sedemikian rupa oleh Bapak Ibu dan anak-anaknya, ya. Jadi ada waktu 2 minggu sampai pelaksanaan nanti di hari Sabtu, gitu ya. Dari sekarang bisa disiapkan dengan maksimal agar nanti bisa menampilkan sesuatu yang maksimal juga. Jadi setelah kegiatan ini kita tinggal berjumpa nanti pada saat pelaksanaannya secara offline di MTS Aina Kota Bandung. Nah, pelaksanaannya di pamflet ataupun di beberapa informasi pendaftaran itu tertera di hari Sabtu dan Minggu. Tapi setelah kita rapat panitia kebijakan madrasah juga, jadi khawatir para peserta yang hadir di luar daerah itu kalau 2 hari agaknya keberatan gitu ya. Makanya kita desain sedemikian rupa untuk pelaksanaan perlombaan itu selesai di hari Sabtu saja. Jadi hari Minggu tidak ada kegiatan. Jadi hari Sabtu mulai pembukaan, kemudian mulai perlombaan sampai penutupan dan eh, apa namanya penganugerahan juara penghargaan itu pun di hari Sabtu. Ya, insya Allah sampai sore nanti. Bertempat di MTS Sainah Kota Bandung, Jalan Cijerokaso, nomor 63, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Yang berdomisili di Kota Bandung bisa jadi tidak asing ya, daerah Sarijadi, kemudian Cijerokaso, Sukasari, Kota Bandung. Bagi yang memang dari daerah Bogor atau daerah luar Kabupaten Bandung ataupun Kabupaten Bandung Barat misalkan ya mungkin bisa di apa namanya sekarang mudah dengan teknologi ya bisa dengan Sherlock ataupun nanti saya kirim di grup agar memudahkan Bapak Ibu untuk mengakses lokasi kegiatan intinya di MTS Aina Kota Bandung gitu ya Bapak Ibu. Lanjut. Petunjuk pelaksanaan lomba ini juga yang harus diperhatikan oleh semua pembimbing dan peserta. Jadi nanti untuk peserta ada daftar ulang. Ya, seperti di Juknis juga sebenarnya sudah ada. Nanti ada daftar ulang sekaligus menyerahkan surat rekomendasi atau penugasan dari sekolah. Jadi nanti hari Senin nih, kan anak-anak sekolah nih minta ke kepala sekolahnya atau misalkan kepala madrasahnya untuk dibuatkan surat rekomendasi atau surat tugas gitu ya kalau pembimbing. Kalau untuk siswa rekomendasi bahwa anak ini bernama ini dari sekolah ini direkomendasikan untuk mengikuti kegiatan habis lomba tahfidz gitu ya. Nah, itu dibawa pada saat daftar ulang. Nah, berikut juga pada saat daftar ulang mengisi data, kemudian nanti anak-anak peserta khususnya akan mendapatkan nomor urut tampil. Jadi urut tampil ke 1 sampai tampil ke 50 misalkan, itu nanti didapat pada saat proses registrasi di meja panitia pada saat kedatangan di lokasi perlombaan. Gitu ya. Jadi tidak diundi pada saat TNK meeting, tapi diundi pada saat nanti kegiatan perlombaan hari H-nya. Gitu ya, untuk urut tampil. Makanya tentu besar harapan kami para peserta dan para pembimbing yang kami hormati bisa hadir dari awal, sedari awal karena kita nanti ada pembukaan terlebih dahulu, kemudian baru mulai kepada kegiatan inti perlombaan. Ya, peserta mengikuti kegiatan pembukaan, kemudian nanti setelah pembukaan selesai dibuka secara resmi, baru kemudian peserta akan memasuki tempat perlombaan. Gitu ya, secara umum petunjuk pelaksanaan lomba. Jadi hadir, nanti jamnya akan diinformasikan, untuk rundown kegiatannya pun akan diinformasikan, mulai jam berapa, selesai diestimasi jam berapa. Insya Allah kita akan informasikan nanti di grup ya. Oke, selanjutnya petunjuk pelaksanaan lomba. Nah, ini untuk adik-adik nih para peserta, calon peserta, mohon dipastikan disimak baik-baik ya agar nanti tidak ada kesalahpahaman sekaligus tidak mengerti pada saat perlombaan. Jadi mohon dipastikan disimak dengan baik-baik. Baik Bapak Ibu, anak-anak yang kita banggakan. Yang pertama, peserta akan dipanggil sesuai dengan nomor urut tampil. Jadi nanti nih di meja registrasi panitia akan mencatat atas nama Muhammad Abi misalkan ya.
nanti mendapatkan urut tampil berapa. Nah, nanti peserta akan dipanggil sesuai dengan urut tampil. Dapat nomor satu berarti tampil pertama. Dapat nomor 50 berarti tampil terakhir misalkan. Nah, itu dipanggil sesuai dengan nomor urut tampil. Yang kedua, peserta kemudian setelah dipanggil hadir di panggung atau tempat lomba, kemudian duduk manis, silahkan nanti tinggal menunggu aba-aba dari dewan juri atau panitia. Gitu ya. Insya Allah kita sediakan lampu juga gitu ya. Seperti biasa ya dalam MTQ normal misalkan ada lampu tiga hijau, kuning, merah misalkan ya. Kemudian juga ditambah nanti ada bel juga. Nanti silahkan bisa mengkondisikan. Ketika misalkan sudah dikasih aba-aba mulai oleh panitia ataupun dewan juri nanti, maka pastikan tidak perlu mengucapkan salam. Ya, tidak perlu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azri dari SDN 5 misalkan Ciamis, tidak perlu diperkenalkan. Jadi cukup langsung memulai setelah lampu hijau ataupun misalkan sudah siap belnya, maka kemudian nanti peserta bisa langsung memulai membaca surat wajib. Nah, surat wajib itu hanya tiga gitu ya. Surat An-Naba, An-Najiat, kemudian Abasa. Akan diundi sesuai dengan yang ada di amplop yang telah disediakan. Jadi nanti akan panitia akan menyediakan amplop untuk peserta yang berbeda-beda. Jadi sebelum eh, masuk atau datang ke panggung lomba, nanti peserta menghampiri dulu panitera atau meja panitia untuk mengambil amplop soal, gitu ya. Amplop soal nanti akan diberikan kepada dewan juri, nanti duduk di panggung. Setelah itu nanti peserta akan dipersilakan untuk membaca surat apa sesuai dengan yang ada di soal, gitu ya, yang ada di amplop soal. Misalkan, silakan dibaca surat wajibnya An-Najiat. Nah, langsung dibaca, ya, untuk peserta. Nah, apakah full? Misalkan kalau Anaba misalkan 40 ayat, misalkan ya semuanya atau tidak, itu nanti kewenangan dewan juri. Ya, kalau dirasa cukup kata dewan juri misalkan 30 ayat, berarti cukup. Kalau ternyata misalkan dewan juri full, misalkan 40 ayat, ya itu mah kewenangan dewan juri. Yang pasti tidak mungkin 1 sampai 3 ayat, paling setengahnya atau 3/4 gitu ya. Karena waktu untuk peserta itu setiap peserta hanya diberikan waktu 5 sampai 7 menit. Itu sudah mulai sambung ayat juga sudah termasuk sambung ayat dengan tebak surat nantinya. Jadi itu yang pertama. Jadi nanti peserta datang ke meja panitia, mengambil amplop soal, diberikan kepada dewan juri atau panitia. Nanti yang pertama baca surat wajib. Surat wajibnya ini yang ditentukan tiga. Semua peserta bisa jadi setiap peserta mendapatkan soal atau surat wajib yang berbeda-beda. Jadi dapat surat abasa berarti wajib yang dibaca abasa. Dapat surat an-najiat berarti surat an-najiat yang dibaca. Begitu ya, itu untuk surat wajib. Nah, selesai membacakan surat wajib, nanti peserta akan diuji dengan melanjutkan ayat atau sambung ayat yang dibaca oleh dewan juri. Sejumlah 3 soal. Ya, 3 soal sambung ayat. Setelah itu nanti tebak surat 2 soal. Jadi total ada 5 soal gitu ya. 5 soal yang akan dinilai oleh dewan juri. Sambung ayat ya seperti biasa dalam beberapa perlombaan MTQ atau misalkan Hafiz Quran. Maka nanti juri akan membacakan potongan ayat. Nanti peserta tinggal melanjutkan gitu ya. Misalkan innalil muttaqina mafaza. Maka kemudian peserta mau diulang dulu innalil muttaqina mafaza, kemudian mau dilanjut langsung silahkan gitu ya. Pokoknya intinya melanjutkan ayat. Kalau nanti ada kesalahan, nah nanti dewan juri akan berikan aba-aba. Yang berikan aba-aba salah, kemudian bisa kemudian dilanjutkan. Begitu ya, ada 3 soal sambung ayat. Nah, yang terakhir ada tebak surat. Dewan juri membacakan misalkan wa ummihi wa abi misalkan ya, silakan surat apa, peserta tinggal menjawab surat Abasa. Nanti juri akan lanjut ke soal yang selanjutnya. Yang terakhir melanjutkan potongan ayat, membacakan potongan ayat, peserta tinggal menebak suratnya itu surat apa. Setelah itu selesai. Gitu ya. Jadi waktunya setiap peserta 5 sampai 7 menit. Gitu ya, Bapak Ibu dan para peserta. Maka pastikan mohon ini petunjuk pelaksanaan lombanya diperhatikan baik-baik. Untuk aspek penilaian, ini norma nanti yang dinilai 40% bobotnya ini kelancaran hafalan. Yang kedua, ketepatan tajwid 20%, mahorju huruf, lagu, dan pasohah 30%,
adab dan penampilan 10%. Nah, untuk pakaian nanti tidak ada ketentuan khusus, yang pasti silakan rapi. Mau menggunakan pakaian sekolahnya silakan, mau menggunakan gamis, mau menggunakan jas silakan gitu ya. Itu mah dibebaskan kepada peserta. Jadi dipersilahkan gitu ya. Mau pakai pakaian sekolah boleh, mau pakai pakaian muslim, muslimah silahkan juga gitu ya untuk penampilan. Pokoknya semaksimal mungkin karena masuk juga penilaian ya dalam penampilan meskipun tidak banyak bobotnya hanya 10%. Yang kedelapan, peserta dilarang bawa mushaf saat tampil. Jadi nanti nggak usah bawa Quran ke panggung ataupun ke ruang lomba gitu ya. Nah, ini untuk petunjuk pelaksanaan perlombaannya secara umum. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu ada pertanyaan nanti disampaikan di sesi tanya jawab. Lanjut. Nah, itu ya gambaran petunjuk pelaksanaan perlombaannya untuk nanti seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, insya Allah nanti pembimbing dan peserta ada makan siang gitu ya. Jadi tidak perlu bekal nasi, tidak perlu bekal MBG misalkan gitu ya. Tidak perlu, insya Allah kita sediakan oleh panitia makan siang secara parasmanan gitu ya, secara bersama-sama nanti peserta dan pembimbing insya Allah akan mendapatkan makan siang. Berikut juga sertifikat ya insya Allah akan diberikan sekaligus untuk para peserta mau yang menang atau tidak insya Allah semua mendapatkan peserta apa namanya sertifikat gitu ya untuk peserta. Untuk pembimbing nanti mendapatkan e-sertifikat gitu ya. Jadi untuk peserta mah apa namanya di print out oleh panitia sebentuk sertifikatnya. Untuk pembimbing nanti berbentuk e-sertifikat. Makanya nanti mungkin data yang sudah masuk gitu ya, nama-nama yang sudah ada di link pendaftaran, mohon nanti dikonfirmasi atau saya nanti kirim nama-namanya, panitia kirim mau disertakan gelar atau tidaknya untuk nanti sebagai sertifikat pembimbing, mungkin nanti bisa direvisi dan disampaikan kemudian. Baik, itu saja gambaran umum pelaksanaan kegiatan perlombaannya. Jadi sekali lagi perlombaannya akan dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 29 November, hanya satu hari dari mulai pagi sampai kemudian sore hari nanti pelaksanaan untuk kegiatan perlombaannya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran sekaligus berdoa mudah-mudahan mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, sip. Itu saja Pak Rizky. Terima kasih Bapak Ibu, para pembimbing yang kami hormati, para peserta yang Bapak banggakan. Sekian tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Direktur Program Tahfiz sekaligus Ketua Pelaksana yaitu Ustadz Saiful Manan MPD eh, atas pemaparan teknis lomba yang insya Allah akan dilaksanakan nanti. Ya. Baik, itu saja mungkin Bapak Ibu yang kami hormati, itulah pemaparan yang sudah disampaikan oleh beliau. Sekarang selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Ya, dipersilakan bagi Bapak Ibu selaku pembimbing dan juga jika ada peserta didik atau peserta lomba yang ingin bertanya perihal Hafiz Quran Competition ini, dipersilahkan. Mangga, Bapak Ibu dan adik-adik semuanya yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mungkin bisa raise hand terlebih dahulu. Afwan Ustadz, kalau orang tua boleh ikut mengantarkan tidak ya? Oke, baik. Insya Allah untuk orang tua, insya Allah boleh mengikut mengantar ya. Dan mungkin nanti selebihnya akan disampaikan oleh nanti Pak Saiful Manan. Oke, saya langsung aja ya Pak Rizky. Boleh ya Ibu, Bapak, orang tua yang memang mau namanya mendampingi ataupun misalkan mau mengantar selama kegiatan itu boleh, mangga dipersilahkan. Ibu Nadia tuh Pak Rizky barangkali sudah resen Ya, mau bertanya. silakan Ibu, dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nadia dari SD Firdaus Percikan Iman. Izin bertanya terkait soal sambung ayat. Untuk bentuk soalnya, apakah
ada menyambung dari akhir surat ke awal surat atau tidak ada gitu, atau hanya sambung di tengah-tengah ayat saja. Seperti Oke, itu oke. mungkin. Siap. Oke, tadi dijelaskan 3 soal itu ya. Jadi 2 soal itu sambung ayat yang normal gitu ya di tengah surat. Yang satu itu ada di akhir surat. Di akhir surat kemudian awal surat. Jadi disiapkan ke adik-adiknya, ke anak-anaknya. Jadi 3 soal sambung ayat, 2 soal dari tengah surat, 1 soal itu di akhir surat dan nanti sambung ke awal surat. Jadi disiapkan, gitu ya. Silakan Bapak Ibu, adik-adik yang ingin bertanya kembali agar bisa lebih jelas dan nanti bisa memaksimalkan ketika acara berlangsung. Mohon maaf Ustadz. Boleh, Mangga, Bapak, mangga. Bapak. Nah, untuk teknis pelaksanaan lomba, apakah ditonton oleh Mustami atau face to face di dalam kelas ya? Oke, siap. Untuk perlombaan kita ada 2 tempat gitu ya. 2 tempat di panggung utama gitu ya. Dan selanjutnya nanti ada di ruangan. Nah, untuk perlombaan nanti dibolehkan ada penonton. Gitu ya, ada yang nonton. Ada yang jadi bisa nonton, tidak face to face antara juri dengan peserta. Jadi mangga diberikan kesempatan yang lain juga bisa sambil menyimak atau misalkan bisa sambil menonton. Afwan Pak Ustadz, mau nanya itu apakah ada kategori usia atau semua dicampur? Oh ya, untuk kejuaraan itu sesuai dengan Juknis kan yang dilombakan kelas 3 sampai kelas 6. Tapi kemarin kebijakan kita ada yang daftar misalkan kelas 2, kelas 1 misalkan itu diperkenankan juga daftar gitu ya. Asalkan jangan SMP gitu ya. Jadi patokannya pokoknya anak SD lah usia 1 sampai misalkan kelas 1 sampai kelas 6. Nah, nanti untuk kejuaraannya tidak terpisah misalkan kategori juara 1 SD kelas 3 tidak gitu ya. Jadi itu digabung pokoknya terpisah hanya putra putri. Kategori juara MHQ putra. Nah, itu dicampur. Kelas 6 bisa masuk, kelas 5 bisa masuk, kelas 3 juga bisa masuk. Jadi tidak ada pemisahan dari sisi kategori jenjang kelasnya, tapi jenjang jenis kelamin putra dan putri saja. Begitu, Ibu. Oh, terima kasih Pak Ustadz. Sami-sami. Mangga, Bapak Ibu jika ada lagi pertanyaan Untuk jumlah disampaikan. peserta laki-laki dan perempuan, boleh diberitahukan Ustadz? Oke, untuk jumlah peserta kita bentar. Ada di sekitar bentar ya. Untuk pastinya mohon maaf belum bisa kita infokan ya, mungkin di rentang gitu ya, 35 putra, 35 putri untuk pesertanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Kalau Salam. buat surat dari sekolahnya itu kapan terakhir diserahkan? Oh iya, itu pada saat registrasi hari H-nya Ibu. Jadi Di tidak hari berbentuk Senin. ya, bukan di hari Sabtu berarti di tanggal 29. Pada saat registrasi ulang pada saat sebelum pembukaan, pokoknya pas hari H lomba. Jadi Oh, berbentuknya pas itu hari. fisik, berbentuknya tidak online atau file, tapi nanti berbentuk fisik sudah di print out oleh masing-masing peserta dan pembimbing. Begitu Ibu. Oh ya. Oh ya, terima kasih Ustadz. Ya, mangga. Assalamualaikum, Ustadz mau tanya. Salam. Untuk sambung ayat, untuk soal yang sambung ayat sama menebak surat itu dari surat wajib atau dari juz 30 suratnya? Oh ya, nanti itu random keseluruhan. Ya, jadi misalkan surat wajibnya sudah An-Naba nih. Nanti mungkin juga pada saat sambung ayat atau misalkan tebak surat itu ada lagi. Pokoknya untuk sambung ayat semua juz 30. Ya, tanpa terkecuali dari surat wajibnya pun ke bawah. Jadi semuanya untuk dari An-Naba sampai An-Nas gitu ya. Mau sambung ayat ataupun tebak surat. Baik, makasih Ustadz, Ustadz. boleh nanya kalau kemarin yang sudah ngasih surat rekomendasi sekolah, ngasih lagi nggak Ustadz? Yang sudah tidak usah. Ya, sudah ada di panitia. Nah, Oh ya, makasih. yang belum harus.
Enggak, Pak Rizky barangkali masih ada. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bapak Mangga. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Boleh tanya, Afwan baru gabung. Oh, boleh, boleh, Mangga. Untuk ini, untuk surat Apa? wajib itu apa dibaca full apa gimana? Mas? Ya, baik. Iya, Bapak izin saya jawab. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi untuk surat wajib itu nanti kondisional tergantung kebijakan Dewan Juri. Yang pasti melihat waktu karena waktu peserta hanya 5 sampai 7 menit. Nanti kan beda-beda ya, setiap peserta bisa jadi menggunakan lagu-lagu tertentu. Ada yang temponya cepat, ada yang temponya lambat gitu ya. Nanti juri kan sudah bisa menilai gitu ya kualitas sekaligus hafalan dari para peserta. Nah, nanti jadi membacanya sesuai dengan nanti yang dicukupkan oleh Dewan Juri. Kalau dirasa cukup misalkan sudah 20 ayat berarti cukup. Kalau misalkan 30 ayat dengan tempo cepat, apalagi misalkan bisa jadi satu surat full, nanti kondisional pada saat perlombaan di panggung nanti. Pokoknya disiapkan saja full, Iya, anak-anak sudah hafal semua gitu ya Pak. ya, terima kasih, Pak. Sami-sami. Silakan Bapak Ibu barangkali masih ada. Afwan Ustadz, Boleh? itu ternyata bisa ya untuk kelas 1 dan 2. Sedangkan yang diinfokan disebarnya hanya kelas 3 ke atas. Iya betul Bu. Jadi di Juknis awal itu ditentukannya 3 dan 6, tapi setelah kita dari panitia kelas 1, 2 ada yang mendapat juga dipersilahkan asalkan jangan sampai SMP saja kelas 7 misalkan. Jadi mangga. Oh, kalau menyusul boleh baru ikut apa? Baru mau daftar. Soalnya baru tahu kalau kelas 1 dan 2 boleh ikut. Oh begitu. Kemarin sih dari kebijakan panitia kita hasil technical meeting hari ini kita masih ditunggu sampai sore hari ini untuk yang memang menyusul dari kuota yang masih belum cukup gitu ya. Nanti jadi kalau memang nanti sudah tercukupi ya sudah. Kalau memang tidak masih ada berarti tidak bisa ditambahkan gitu ya. Untuk sementara sih masih masih ada sampai sekitar pukul 2-an kita buka gitu ya Bu. Oh gitu. Kalau itu infonya disebar nggak kalau kelas 1 dan 2 sebetulnya boleh ikut? Soalnya Oh yang itu kami tahu hanya 3 ke atas. Itu hanya sebatas kita aja panitia sekaligus ada yang bertanya, yaitu dibolehkan. Barangkali mau di-share juga ya, enggak. Cuman kita dibatasi untuk hari ini sampai sekitar jam 2 siang untuk Oh iya. registrasinya. Iya. Nuhun. Jadi Karena kalau ada mau, kelas juga yang oh, mau ikut soalnya. boleh, 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 mangga. Kalau Iya misalkan baik. masih ada. Iya baik. Punten kalau untuk daftar ulangnya itu boleh dari apa sebelumnya atau misalnya dari Senin ini sampai ditunggu sampai hari H atau hari H aja Daftar ulang untuk apa Ibu? penyerahan Penyerahan, eh penyerahan registrasi maksudnya. oh penyerahan surat. Penyerahan apa? Suratnya. Rekomendasi. Oh, Iya rekomendasi. betul. Bagi yang dekat, misalkan sekolahnya daerah Sarijadi atau misalkan daerah Bandung, mau langsung ke sekolah boleh, mau langsung nanti di hari H juga dipersilahkan. Oh iya baik. Terima Enggak. kasih. Ya, Assalamualaikum. salam. Satu lagi Ustadz, Mangga, Pak. untuk jumlah dewan juri di setiap kategori Oh berapa iya, orang ya? siap. Untuk Dewan Juri, kita ada 2 di tiap cabang lomba gitu ya. Jadi putra 2 orang, putri kemudian 2 orang. Dua-dua. Nah, Bapak Ibu, jika ada hal yang ingin ditanyakan kembali, oke, sudah tidak ada. Assalamualaikum. Oh, baik, Salam. silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, ini untuk apa ringkasan apa technical meetingnya bisa di-share ya? Oh iya nanti ini kan direcord, direkam, insya Allah nanti diupload di YouTube. Kemudian nanti linknya saya kirim di grup. Karena memang ada beberapa yang konfirmasi juga yang tidak bisa hadir. Jadi untuk bisa nanti sama-sama bisa menyimak technical meeting yang sudah-sudah, nanti bisa disimak kembali di link yang kita panitia kirimkan di grup. Syukran Ustadz. Ya, apaan? Masih ada Bapak Ibu silahkan. Kalau dirasa cukup, ya cukup mungkin ya.
Cukup Baik nampaknya, Bapak, Pak Rizky ya? sudah boleh Pak. Iya, Bapak, jika Bapak Ibu yang kami hormati, jika tidak ada lagi pertanyaan, itulah gambaran mengenai acara yang akan nanti kita insya Allah laksanakan. Dan semoga dengan adanya technical meeting ini memberikan gambaran. Dan semoga tidak ada lagi pertanyaan eh, di kemudian hari. Adapun mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang menyusul, bisa langsung japri baik ke admin ataupun nanti langsung ke Bapak Ustadz Saiful Manan. Oke, itu saja. Eh, Kalau tidak ada lagi yang pertanyaan, sesi foto. selanjutnya masuk ke acara terakhir, yakni doa dan penutup. Nah, untuk pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rifki Safarudin SPD, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara ini tutup, mari kita sejenak berdoa agar musabaqah tahfidz ini bisa berjalan lancar dan para peserta diberikan kemudahan dalam melaksanakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'iman, yu'afi 'afwa wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi min jalali الكريم عليه سلطانه. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة، وعافية في الجسد، وصحة في البدن، وزعادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم يا ربنا نسألك أن تتقبل منا هذا الاجتماع وأن تجعله مباركا مسعودا. اللهم بارك في مسابقة تهفيد هذه ويسر أمورها وألهم جميع المشاركين حفظا قويا وفهما راسخا وأدبا حسنا. اللهم اجعل عملنا هذا خالصا لوجهك الكريم، وانفعنا بالقرآن العظيم، واجعله نورا لقلوبنا وشفاء لصدورنا. اللهم ادفع عنا شر والفتن وما ظهر منها وما بطن، واتمم هذا الملحب على خير وبركة وتوفيق. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. استجب عن الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang kita panjatkan Allah kabulkan hajat-hajat kita, dan demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rangkaian acara technical meeting pada hari ini. Semoga kegiatan Hafiz Quran Competition 2025 dapat berjalan dengan lancar dan juga penuh keberkahan. Dan semoga ini bisa menjadi ajang silaturahmi antara berbagai lembaga di Jawa Barat wabil khususnya. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup, ada sesi acara dokumentasi foto bersama. Dimohon untuk Bapak, Ibu, dan peserta diaktifkan kameranya untuk sesi dokumentasi. Mangga Bapak, Ibu, dan juga peserta Hafiz Quran Competition 2025 dimohon untuk mengaktifkan kameranya untuk sesi dokumentasi. Oke, dihitung Pak Rizky. 1, 2, 3. Oke, yang dokumentasi sudah siap, panitia.
Oke, Mundur kita deh. hitung. Ya, 3. siap ya, Ibu Bapak. Ya, mangga Eh, Ibu Regil. ya, 1, 2, 3. Tunggu dulu, loading. Sebentar. Nih, Ya, sebentar, Bu. Pak. Ya, sekali lagi. Mangga. ya. Bapak Ibu Lagi. diaktifkan kameranya. Mulai. 1, 2, 3. Dan, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Regina yang ya. telah membantu untuk mendokumentasikan. Baik Bapak Ibu, acara terakhir yakni penutup. Jika tidak ada lagi yang ditanyakan, kita tutup acara technical meeting pada hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC pembawa acara pada hari ini, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran al hitimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah panitia. Wa iyyak. Amin.